Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas tentang kejadian di sekitar 1 minggu yang lalu, bahwasanya ada alumni dari Universitas di Manado yang membuat tulisan bahwasanya masih banyak pungli. Nah, mungkin teman-teman ada yang percaya, ada yang tidak, dan memang kita juga was-was akan mahasiswa yang diwisuda itu apakah nanti akan lancar dalam legalisir ijazah atau memang ada hal-hal lain di balik itu semua. Oke. Ternyata pungli di kampus itu tidak hanya terjadi di salah satu universitas tersebut, tetapi juga ada di universitas lain. Kita lihat dan kita bacakan beberapa cerita dari teman-teman kita di Twitter tentang adanya pungli di setiap kampus di Indonesia. Kita tahu bahwasanya 1 minggu yang lalu di Manado, ketika ada mahasiswa yang diwisuda, dia menggunakan tulisan bahwasanya Unsrat masih banyak pungli. Oke, di sini mahasiswa lapor pungli di tengah acara wisuda. Beritanya juga masuk di beberapa TV nasional seperti itu. Nah, kita akan membacakan bahwasanya yang pertama, kalau kampusnya tersinggung berarti benar. Nah, ini juga was-was nih untuk para pejabat atau mungkin dari pihak rektorat atau mungkin dari pihak dekanatnya dari kampus tersebut. Nah, ini kalau kampusnya tersinggung berarti benar. Belum lagi, Pak, paling jijik dengan dosen yang masih memaksa kalau sidang mahasiswa harus dan wajib nyiapin konsumsi. Ini biasanya kalau teman-teman sudah offline itu ketika sidang itu biasanya memang mahasiswa menyiapkan konsumsi dan lain sebagainya. Nah, tapi jika dipaksa ya memang jijik banget sih. Ya ini juga ada mahasiswa udah gempor karena duit habis penelitian, kertas, print, internet, masih dibebankan duit konsumsi. Mana kadang ada yang request minta konsumsi yang mahal, ada juga yang minta request untuk dibawakan sesuatu. Nah, ini teman-teman akan mengalaminya ketika sudah menjadi mahasiswa semester akhir atau ketika skripsian. Ada lagi, bukan bermaksud menjelekkan, tapi ini lumayan benar ya. Kasus kakakku yang sidang nggak mau hadir sidang, tapi pas dikasih duit dan makanan baru mau hadir sidang. Nah, ini dosen yang ada juga yang seperti itu. Pas di sidang pun nggak banyak tanya tentang materi, harusnya seneng sih, tapi terkesan masa bodoh. Pada saat keluar ke ruang dosen untuk ngajak dosennya ikut hadir sidang, kata dosennya, tunggu sebentar ya, aku lapar belum makan. Padahal di sebelahnya banyak dus makanan, hasil dari pungli ke teman mahasiswa lain yang mungkin agak bakalan bisa diapa-apain tuh, mau di DO tapi udah lulus ya kan. Tapi juga ada yang bilang ya bisa ditahan ijazahnya atau legalisirnya seperti itu. Ijazah nanti legalisir pasti nitip teman. Di kampus gue legalisir ijazah bayar per lembar 2.000. Mau minta legalisir 10 lembar biar bayar 20.000, terus gak bisa minimal lembar legalisir 20 lembar. Bayangin, jadi ternyata masih ada kampus seperti ini. Kampus yang satu legalisirnya 2.000 dan minimal 20 lembar. Berarti minimal pungli atau oknum itu mengantongi uang sekitar 40.000 itu satu mahasiswa. Bayangkan, ketika satu kampus atau mungkin satu fakultas itu bisa sekitar 100 sampai 200 mahasiswa per setiap kali wisuda, seperti itu. Kampusku 5.000 per lembar, ijazah dan transkrip sepasang harga 10.000. Mana coba model stempel dan dedekan doang. Ini ada lagi yang malah 5.000. Ini ada lagi, halo saya alumni, saya Fakultas Perikanan dan Kelautan. Sejak masuk saya nggak pernah tuh keluar uang spesial pun, malah banyak dapat proyek dari dosen dan begitu juga teman-teman saya, tapi hanya di fakultas saya saja karena teman-teman saya dari fakultas lain ya mungkin seperti itulah. Jadi memang tidak semuanya bisa kita garis bawahi dan kita ratakan, dan tidak semuanya mahasiswa itu juga merasakan adanya pungli ini seperti itu. Ada juga yang aku juga mahasiswa di FMIPA belum ada pungli sih, bukan mau netting tapi nggak tahu nanti kalau udah semester akhir gimana. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang menceritakan, nggak cuma di universitas tersebut. Pengalaman gue sidang nggak bawa bingkisan disindir dengan kalimat saya ngantuk, ini nggak ada kopi ya. Maksud gue kayak norak banget gak sih seorang dosen bahas makanan di acara formal. Apa gajinya nggak cukup buat beli makan minum kalian? Ya kalau cukup sih, tapi memang juga kita harus sadar akan adanya etika
ya etika mengundang sih, seperti halnya ketika kita membuat acara seminar contoh ya, ketika ada tamu undangan yang kita undang dan kita minta bantuan untuk contoh sambutan dari kaprodi atau mungkin kajurusan, ya kita memberikan makanan itu sih. Tapi ya balik lagi bahwasanya memang seharusnya tidak dipaksakan seperti itu. Parkiran bisa ditagih sampai 3 kali. Kalau nggak mau klakson motornya di Alteco loh. Bisa-bisanya nih di Alteco. Banyak sih. Gue mau protes dosen aja mikir beberapa kali sampai akhirnya setelah selesai ngetik dihapus lagi. Tapi ya bedanya sih kalau posisinya udah lulus nggak akan berurusan lagi sama nilai. Dan lagi nih, ya ampun iya banget lagi tadi temenku baru aja ngeluh mau sidang harus bayar iuran 1 juta buat konsumsi, terus nyiapin duit buat panitianya masing-masing 50.000. Terus sama kalau ada dosen yang jadi expert di penelitiannya harus ngasih fulus 500 minimal. Ini mahal banget sih. Ini kayak ya sini pungli harus dilaporin sih kalau misal sampai harus bayar iuran sampai 1 juta dengan expert di penelitiannya dosen dikasih minimal 500.000. Ini udah beda lagi, udah di luar dari manajemen atau mungkin etika atau apa sih. Oke, ada yang tanya pungli kampus kayak apa? Nah, banyak yang bisa buat lahan pungli, minta tanda tangan untuk surat penelitian, penerbitan transkrip, legalisir ijazah, kalau enggak disisipin pelicin buat pegawai di akademik. Terbitnya bisa lama. Untung kampus gue kagak. Untung juga mungkin teman-teman enggak merasakan. Banyak sekali nanti ya ini adalah cerita dari teman-teman kita mahasiswa di kampus lain. Keinget cerita mahasiswa pertukaran dari Sumatera. Pas mau bimbingan nanya temennya bawain apa. Pas dijawab nggak bawa apa-apa, doi kaget. Soalnya katanya di Sumatera ada yang bawa meranti lah apalah lah. Dia cerita gitu, kita ikut kaget. Ngebayangin mahasiswa miskin ngasih makan. Udah mah kuliah ngeluarin banyak ya tambah-tambahin lagi ya kan. Ya, so teman-teman pasti banyak sekali oknum-oknum di setiap institusi, baik itu di kampus, di sekolahan, di kantor kepolisian mungkin ya kita tahu ceritanya banyak lah, tahu mungkin di kantor-kantor institut yang lain ya. Yang jelas itu tidak bisa disamaratakan bahwasanya semua petugas di universitas ini atau mungkin di institut apa itu semuanya pungli, bukan, tapi tetap ada oknum-oknum yang memang biasanya menyasar mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan bantuannya seperti itu. Ya intinya hati-hati sajalah, karena memang bukannya apa-apa tapi kita harus memberantas hal tersebut dari akarnya. Itu saja dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.